Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian 24. Namun, tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Ye Yunfei menolak menjadi tetua dan memilih tetap sebagai murid, lalu kembali berkultivasi dan menembus dua alam dalam satu hari. Sementara itu, keluarga Ye mencapai puncak kekuasaan di kota Bulan Sabit. Namun, keluarga Li dari ibu kota tiba membawa pembantaian. Kediaman Ye dihancurkan, keluarga Ye ditangkap dan diikat di tembok kota. Saat penguasa kota mencoba menghentikan, ia dihantam jatuh oleh ahli alam surgawi. Penguasa kota itu bergegas bangkit dalam keadaan berantakan. Dengan suara keras dan penuh ancaman, ia menyatakan bahwa dirinya adalah pengawal pangeran ketiga dan memperingatkan jika dirinya disentuh, pangeran ketiga tidak akan membiarkan pelakunya lolos. Mendengar hal itu, pria tua berjubah hitam tampak terkejut sejenak. Namun keterkejutannya segera berubah menjadi ejekan dingin. Ia mempertanyakan apa artinya menjadi anak buah pangeran ketiga. Lalu dengan nada meremehkan, menegaskan bahwa keluarga Li hanya mengakui pangeran pertama. Menurutnya, pangeran ketiga sama sekali tidak memiliki yurisdiksi atas keluarga Li. Ia bahkan mengusir penguasa kota itu dengan kasar dan mengancam jika tidak segera pergi, kematianlah yang menantinya. Sambil mencibir, sikapnya menunjukkan sama sekali tidak ada rasa takut. Keluarga kerajaan Kekaisaran Qin sendiri memiliki 5 pangeran. Kelima pangeran tersebut terlibat dalam persaingan sengit untuk memperebutkan posisi putra mahkota. Masing-masing membangun faksi mereka sendiri. Keluarga Li merupakan bagian dari faksi putra mahkota. Dalam periode ini, popularitas pangeran tertua terus meningkat. Bahkan kabar telah menyebar luas di istana bahwa pangeran tertua memiliki peluang terbesar untuk diangkat menjadi putra mahkota. Karena itulah, keluarga Li tidak lagi memandang pangeran ketiga sebagai ancaman yang perlu diperhitungkan. Penguasa kota itu diliputi amarah, tetapi ia sadar akan keterbatasannya. Ia sendiri baru berada di tingkat akhir alam bumi, sama sekali tidak mungkin menandingi pria tua berjubah hitam yang telah mencapai tahap akhir alam surgawi. Terlebih lagi, orang-orang yang dibawa oleh tetua berjubah hitam itu mencakup lebih dari selusin ahli alam surgawi. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Penguasa kota memahami bahwa ia tidak mungkin menyelamatkan keluarga Ye sendirian, dan memaksakan diri bertarung hanya akan berakhir dengan kematiannya sendiri. Dalam hatinya, ia memutuskan bahwa ia harus segera melaporkan masalah ini kepada pangeran ketiga. Namun jarak antara kota Bulan Bundar dan kota Kekaisaran sangat jauh. Bahkan jika pesan dikirim melalui Merpati Pos, setidaknya dibutuhkan 6 hari bagi bala bantuan pangeran ketiga untuk tiba. Ia khawatir bahwa dalam waktu 6 hari tersebut, keluarga Ye akan benar-benar tamat. Meski demikian, ia tetap harus menjalankan tugasnya apapun yang terjadi. Dengan perasaan berat, ia berharap keluarga Ye masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Ia juga menyadari bahwa dirinya perlu menulis surat dan mengirimkannya melalui Merpati Pos ke Sekte Tianyuan untuk memberitahu Tuan Muda Ye Yunfei. Hanya itu yang bisa ia lakukan saat ini. Dalam hatinya, ia berdoa semoga keluarga Ye mampu melewati masa sulit ini. Setelah menghela nafas pelan, penguasa kota itu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di Lingzhenfang yang terletak di sebelah barat kota Yuanye, seorang pria tua berjubah putih berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap ke arah keluarga Ye. Kemudian ia bertanya kepada seorang pelayan di sampingnya mengenai bagaimana situasi saat ini. Pelayan itu menjawab dengan hormat bahwa seluruh keluarga Ye telah ditangkap dan sedang dieskort keluar gerbang kota. Mendengar laporan tersebut, pria tua berjubah putih itu menghela nafas. Ia menyimpulkan bahwa keluarga Ye telah menyinggung keluarga Li di ibu kota, dan tampaknya tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini. Pelayan itu sempat ragu, lalu mengingatkan bahwa sebelum pergi, wanita muda secara khusus telah mengatakan bahwa keluarga Ye adalah mitra Lingzhenfang. Dengan nada hati-hati, ia bertanya apakah tuannya tidak berniat menyelamatkan keluarga Ye. Namun pria tua berjubah putih justru membalas dengan penjelasan dingin. Ia mempertanyakan bagaimana cara menyelamatkan mereka.
mengingat dirinya baru berada di tahap awal alam surgawi, sementara keluarga Lee telah mengirim lebih dari selusin ahli alam surgawi. Menurutnya, itu sama saja dengan mengirim dirinya ke kematian. Selain itu, ia juga meremehkan keluarga Ye sebagai keluarga kecil dari kota biasa yang sebenarnya tidak memiliki kelebihan atau kemampuan apapun untuk menjadi mitra Ling Zhenfang. Ia menganggap tindakan gadis muda itu hanyalah tindakan spontan, sekedar permainan yang akan segera dilupakannya. Karena itu, ia memutuskan bahwa mulai sekarang Ling Zhenfang harus berhenti mencampuri urusan keluarga Ye. Ia menyatakan akan mengasingkan diri untuk memulihkan diri, dan menegaskan bahwa ini bukan masalah serius, sehingga tidak perlu diganggu lagi. Setelah mengatakan hal tersebut, pria tua berjubah putih itu mengibaskan lengan bajunya dan kembali ke kamarnya. Setengah hari kemudian, di luar gerbang kota bulan sabit, matahari bersinar terik, seolah-olah dewa api telah turun ke dunia, membuat tanah mengeluarkan uap panas. Di sepanjang tembok kota berdiri ratusan pilar besi, dan pada setiap pilar itu terikat seorang anggota keluarga Ye. Di bawah terik matahari, pilar-pilar besi itu menjadi sangat panas, cukup untuk memanggang daging. Ratusan anggota keluarga Ye, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, diikat erat dengan tali rami tebal. Tubuh mereka dipenuhi bekas cambukan, dan pakaian mereka compang-camping. Di dekatnya, sekelompok besar ahli bela diri dari keluarga Lee di kota keikasaran berjaga dengan ekspresi garang dan seringai dingin. Di depan gerbang kota, banyak orang berkumpul menyaksikan pemandangan itu. Sebagian merasa kasihan, sebagian menghela napas, dan sebagian lainnya justru merasa senang. Tiba-tiba, seorang gadis kecil berteriak lemah meminta air minum karena sangat kehausan. Setelah hampir sepanjang hari terikat di bawah terik matahari, bibirnya telah mengering. Namun, jawabannya adalah cambukan. Sebuah cambuk kulit berduri diayunkan dari udara dan menghantam tubuh mungil gadis kecil itu. Pemandangan tersebut membuat penonton menggelengkan kepala dan menghela napas. Menyebutnya sungguh menyedihkan. Tak seorang pun menyangka bahwa keluarga Ye yang sehari sebelumnya masih menjadi keluarga paling berkuasa di kota bulan sabit bisa jatuh ke keadaan mengenaskan seperti ini hanya dalam satu hari. Sementara itu, di Sekte Tianwan, selama 2 hari berturut-turut, Ye Yunfei tinggal di dalam kamarnya, membaca kitab 9 yang berulang kali untuk mengasah dasar spiritualnya. Ia menyadari bahwa ranah energi spiritualnya telah berkembang terlalu cepat, dari tingkat ketiga penyempurnaan tubuh hingga tahap akhir alam bumi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Terobosan yang begitu cepat membuatnya menyadari adanya tanda-tanda ketidakstabilan pada kekuatan spiritualnya, serta fondasi yang belum sepenuhnya kokoh. Karena itu, Ye Yunfei sengaja meluangkan waktu untuk mengasah landasan spiritualnya dan memperkuat dasarnya. Dalam 2 hari terakhir, tetua Sekte Tianwan yang tertutup beberapa kali datang ke pavilion kecil Ye Yunfei. Namun karena melihat Ye Yunfei masih berada dalam pengasingan, tetua tersebut menahan diri untuk tidak mengganggunya. 2 hari kemudian, setelah berlatih dengan saksama, Ye Yunfei akhirnya merasa bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya telah cukup solid. Ia pun keluar dari celah pengasingannya. Begitu mengetahui hal itu, tetua yang tertutup segera menghampirinya. Ia tertawa lepas dan memuji Ye Yunfei, mengatakan bahwa dedikasinya terhadap kultivasi sangat mengagumkan. Tak heran, meski masih muda, ia sudah begitu kuat. Ye Yunfei hanya senyum tipis dan merendahkan diri, merasa sedikit simpati terhadap tetua tua itu. Tetua tersebut kemudian tampak ragu-ragu dan menyinggung soal formasi kuno yang jelas merupakan hal sebenarnya ia ingin tanyakan. Ye Yunfei pun langsung menyatakan bahwa ia akan segera mengaktifkan formasi kuno itu dan menunjukkannya, sekaligus meminta tetua tersebut untuk ikut bersamanya. Mendengar itu, tetua yang tertutup sangat gembira hingga hampir melompat, wajahnya memerah karena senang, sambil terus menggosok-gosokkan tangannya. Ye Yunfei terkecah dalam hati, menganggap tetua tua itu cukup menarik, lalu melangkah menuju puncak Jinfeng. Tetua yang tertutup segera mengikuti dan berjalan di sampingnya. Di sepanjang jalan, banyak murid Jinfeng yang sangat gembira melihat Ye Yunfei. Mereka menyambutnya dari jauh dengan teriakan keras. Saat ini, sebagian besar murid Jinfeng menganggap Ye Yunfei sebagai idola mereka dan sangat mengaguminya. Bahkan banyak murid perempuan yang diam-diam menyimpan perasaan romantis terhadapnya.
Beberapa murid perempuan berseru kagum, memuji ketampanan Ye Yunfei, dan membayangkan betapa indahnya jika kelak memiliki pasangan seperti dirinya. Candaan dan tawa terdengar di antara mereka, dengan sebagian menggoda bahwa ada yang mulai jatuh cinta. Namun pada momen berikutnya, para murid puncak emas mendadak tercengang ketika menyadari bahwa tetua yang tertutup berjalan tepat di samping Ye Yunfei. Rasa takut langsung muncul, membuat mereka menjaga jarak dan tidak berani mendekat. Bisikan-bisikan pun terdengar. Heran melihat Ye Yunfei berjalan bersama seorang tetua yang tertutup. Bahkan merasa ekspresi tetua itu terhadap Ye Yunfei tampak agak menjilat. Tak lama kemudian, Ye Yunfei dan tetua yang tertutup tiba di puncak Golden Peak. Tetua Du pun muncul menyambut. Sebagai master puncak Jin Feng, kediamannya memang terletak di puncak tersebut. Ye Yunfei tersenyum dan menyampaikan niatnya untuk mengaktifkan formasi kuno, mengajak tetua Du untuk ikut menyaksikannya. Tetua Du langsung menyetujuinya. Tetua yang tertutup pun berbicara dengan penuh semangat. Wajahnya tampak memerah karena kegembiraan, menyadari bahwa Ye Yunfei akan segera mengaktifkan formasi kuno legendaris itu. Beberapa saat kemudian, Ye Yunfei tiba di titik tertinggi puncak dan berdiri diam di suatu tempat. Ia kemudian menyampaikan agar mereka tetap berada di sana. Tetua yang tertutup itu dan tetua Du sama-sama berdiri agak jauh, tidak berani mendekat karena takut mempengaruhi Ye Yunfei. Ye Yunfei kemudian mengulurkan kakinya, menghentakkan tanah dengan keras, dan pada saat yang sama mengeluarkan teriakan pelan untuk mengaktifkan formasi tersebut. Ledakan hebat langsung mengguncang puncak emas. Saat teriakan pelan itu keluar, seluruh puncak emas tiba-tiba bergetar dengan sangat keras. Getaran itu dengan cepat menyebar ke segala arah, hingga akhirnya keempat puncak utama lainnya di dalam markas sekte Tianyuan turut bergetar secara bersamaan. Pada saat yang sama, di tengah-tengah 5 puncak utama, tepat di alun-alun besar tempat kompetisi panjat tangga berlangsung, tangga menuju surga yang sebelumnya tampak samar-samar mulai muncul kembali. Tangga itu diselimuti awan dan kabut, memancarkan cahaya 5 warna yang tampak sangat misterius. Tak lama kemudian, kelima puncak utama bergoyang serentak dan mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Samar-samar, hukum-hukum yang mendalam tampak muncul di sekitar 5 puncak tersebut, berlatar awan dan kabut, menyerupai pita-pita cahaya yang mempesona. Sejumlah besar energi bumi yang kaya menyembur keluar dari bawah 5 puncak utama. Energi bumi itu sendiri merupakan jenis energi spiritual yang sangat istimewa. Ketika energi bumi terus mengalir tanpa henti, energi spiritual di dalam markas sekte Tianguan mulai menjadi semakin padat. Tak berselang lama, konsentrasi energi spiritual di seluruh markas sekte Tianguan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Tidak hanya energi spiritual yang berubah, di wilayah ini juga mulai muncul sejumlah besar hukum 5 elemen yang perlahan-lahan mengubah lingkungan sekitar. Perubahan lingkungan tersebut langsung mempengaruhi seluruh praktisi seni bela diri di markas sekte Tianguan. Banyak orang yang tiba-tiba merasakan terobosan dalam kultivasi mereka. Ada yang merasa usaha bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Ada pula yang mendapati teknik bela diri yang mereka kuasai mendadak meningkat pesat, dengan kekuatan yang dilepaskan berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Sorak-sorai kegembiraan pun menggema di seluruh markas sekte Tianguan. Para anggota berpangkat tinggi sekte yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dan indera lebih tajam merasakan perubahan ini dengan sangat jelas. Satu persatu dari mereka keluar dari ruang kultivasi terpencil. Wajah mereka dipenuhi keterjegutan saat menyadari betapa pekatnya energi spiritual di markas sekte. Di puncak Jin Feng, tetua yang tertutup dan tetua Du berdiri di tempat yang tinggi mengamati seluruh markas sekte Tianguan dan menyaksikan semua perubahan yang baru saja terjadi. Tubuh mereka berdua bergemetar karena kegembiraan. Merasakan energi spiritual yang semakin padat di sekitar mereka dan menyaksikan pita-pita cahaya misterius yang berputar di sekitar 5 puncak utama. Keduanya langsung menyadari bahwa formasi kuno itu benar-benar telah diaktifkan. Tetua yang tertutup itu sangat gembira. Ia menyadari bahwa hanya dengan perubahan lingkungan saja, kekuatan sekte Tianguan secara keseluruhan sudah bisa meningkat pesat. Formasi kuno legendaris itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tetua Du pun tak kalah terkejut. Ia merasakan bahwa tingkat kultivasinya yang telah terjebak selama 10 tahun kini menunjukkan tanda-tanda terobosan. Ia berada di tahap awal alam mendalam, dan jika berhasil menembusnya, ia akan mencapai tahap menengah alam mendalam. Hal itu membuatnya berseru kagum akan keajaiban formasi kuno tersebut.
Ye Yunfei kemudian dengan tenang menjelaskan bahwa formasi kuno ini mengandung prinsip-prinsip 5 elemen yang sangat mendalam. Di dalam sekte Tianyuan, banyak teknik dan seni bela diri memang berdasarkan pada 5 elemen. Karena itu, mengaktifkan formasi kuno akan membawa 2 manfaat besar. Pertama, berlatih di markas sekte Tianyuan akan membuat pencapaian alam yang lebih tinggi menjadi jauh lebih mudah. Kedua, pemahaman terhadap teknik dan metode seni bela diri sekte juga akan meningkat pesat. Ye Yunfei menyatakan keyakinannya bahwa dalam waktu kurang dari 3 tahun, kekuatan keseluruhan sekte Tianyuan akan berlipat ganda. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa formasi kuno ini memiliki fungsi lain yang sangat penting, yaitu kemampuan pertahanan yang luar biasa. Begitu fungsi pertahanan itu diaktifkan, bahkan seorang ahli tingkat Sein pun mungkin tidak akan mampu menembusnya, apalagi ahli di alam mendalam. Mendengar penjelasan tersebut, tetua yang tertutup dan tetua Du sama-sama tersentak. Mereka benar-benar terkejut, menyadari bahwa formasi kuno ini bahkan mampu menahan serangan para ahli di alam suci. Namun keduanya tidak meragukan sedikit pun kata-kata Ye Yunfei. Mereka tahu bahwa Ye Yunfei bukan orang biasa, dan pemahamannya terhadap formasi kuno ini jauh melampaui pemahaman mereka sendiri. Tetua yang tertutup itu tiba-tiba tertawa bahak-bahak, dipenuhi kegembiraan. Ia menganggap Ye Yunfei sebagai bintang keberuntungan sekte Tianyuan, bahkan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tetua Du karena telah membawa Ye Yunfei kembali ke sekte. Menurutnya, kedatangan Ye Yunfei telah memberikan harapan besar bagi kebangkitan sekte Tianyuan. Ye Yunfei kemudian dengan tenang menyampaikan bahwa pada waktu yang tepat, ia akan menyerahkan kendali formasi kuno tersebut kepada tetua Ren. Mendengar hal itu, tetua yang tertutup tampak terkejut. Ia justru berpendapat bahwa akan lebih baik jika Ye Yunfei sendiri yang memegang kendali formasi tersebut, mengingat pemahamannya jauh lebih dalam. Selain itu, ia merasa dirinya sudah tua, dan sekte Tianyuan pada akhirnya adalah milik generasi muda. Namun Ye Yunfei kembali menegaskan pendiriannya. Ia telah mengatakan sebelumnya bahwa cepat atau lambat, ia akan meninggalkan sekte Tianyuan. Jejak langkahnya tidak akan tertahan di sekte itu, tidak pula di Kekaisaran Qin Raya, bahkan tidak di wilayah timur. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap kehampaan yang jauh dengan pandangan tajam. Matanya dalam dan sulit ditebak, memancarkan aura halus yang syarat pengalaman hidup. Pada saat itu, Ye Yunfei sama sekali tidak tampak seperti seorang pemuda. Ia lebih menyerupai artefak kuno yang telah menyaksikan segala liku hidup dan perubahan zaman. Tetua yang tertutup dan tetua Du terdiam, benar-benar terkajub oleh aura kuno yang terpancar dari Ye Yunfei. Mereka merasakan perasaan yang aneh, seolah-olah di hadapan Ye Yunfei justru merekalah yang paling muda. Keduanya saling bertukar pandang dan melihat keterjekutan yang sama di mata masing-masing, semakin yakin bahwa Ye Yunfei benar-benar individu yang luar biasa. Tepat pada saat itu, suara Ah Niu tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ia berteriak sambil berlari menuju puncak, membawa kabar bahwa sebuah surat telah datang dari kota Bulan Sabit. Begitu mendengar hal itu, Ye Yunfei langsung mengerahkan teknik pergerakannya. Tubuhnya meninggalkan serangkaian bayangan saat ia bergegas menuruni gunung. Dalam hatinya, sebuah firasat buruk samar-samar muncul. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei telah berdiri di hadapan Ah Niu. Tanpa menunda, Ah Niu segera menyerahkan surat tersebut kepadanya. Ye Yunfei membuka surat itu dan mendapati bahwa isinya hanya satu kalimat yang menyatakan bahwa keluarga Li dari kota Kekaisaran telah datang di kota Yuanle dan keluarga Ye sedang berada dalam kesulitan besar. Begitu membaca isi surat itu, ekspresi Ye Yunfei berubah drastis. Niat membunuh yang mengerikan langsung terpancar dari matanya. Ia menyatakan dengan suara dingin bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Ye, maka keluarga Li di ibu kota akan dihancurkan sampai tuntas. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Saat itu adalah puncak musim panas dengan matahari yang sangat terik. Namun Ah Niu tiba-tiba merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Tubuhnya menggigil hebat karena dinginnya aura niat membunuh Ye Yunfei. Dalam benak Ye Yunfei, nama Li Chaofan menjadi jelas. Ia yakin bahwa Li Chaofan pasti telah mengirimkan pesan kembali ke keluarga Li di kota Kekaisaran, sehingga keluarga Li mengirim orang ke kota Bulan Bundar untuk menekan keluarga Ye.
Dengan teknik pergerakannya, Ye Unfei segera menuju Shifeng. Namun setelah tiba di sana, ia mendapat kabar bahwa Li Chaofan telah meninggalkan sekte Tianwan dan kembali ke kota kekaisaran setelah kompetisi panjat tangga berakhir. Tetua yang tertutup dan Tetua Du yang telah mengikuti Ye Unfei sepanjang perjalanan akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan raut cemas, Ye Unfei justru mengajukan pertanyaan balik, menanyakan apakah ada cara baginya untuk kembali ke kota bulan sabit dalam waktu sesingkat mungkin. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga, Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.